Kegiatan kokurikuler kelas 8 membuat gambar wayang dan kelas 9 latihan menyanyikan lagu-lagu nasional bersama-sama untuk persiapan lomba pekan berikutnya. Liputan selengkapnya berikut ini. Kegiatan kokurikuler pada Sabtu, 20 September 2025 ada dua jenjang kelas yang melaksanakannya, yaitu kelas 8 dan 9. Kegiatan ini dilaksanakan pada jam ke-6 sampai 8. Kegiatan kokurikuler kelas 8 adalah murid-murid membuat gambar wayang sesuai dengan yang mereka sukai. Kegiatan ini dilaksanakan secara kelompok. Tiap kelas dibagi ke dalam 5 atau 6 kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 murid. Kegiatan ini dilaksanakan di kelas masing-masing. Sebelumnya di grup WA kelas sudah dibagikan informasi tentang alat dan bahan yang harus dibawa. Murid-murid dalam satu kelompok bisa mencari gambar wayang yang disukai dari internet. Tokoh pewayangan boleh protagonis atau antagonis. Gambar wayang yang bisa digambar antara lain tokoh Punokawan, tokoh Pandawa, tokoh Kurawa, tokoh Sengkuni, dan lain-lain. Jika ingin lebih mudah, mereka mencetak atau print terlebih dahulu gambar wayang yang telah diunduh dari internet yang sudah disiapkan dari rumah. Kemudian di madrasah saat kegiatan kokurikuler mereka bisa memanfaatkan kertas karbon untuk menjiplak gambar tokoh pewayangan yang sudah disiapkan. Kemudian mereka mewarnai gambar wayang yang telah dijiplak tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan cinta dan apresiasi terhadap budaya lokal, khususnya seni pewayangan yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Di era modern saat ini, di mana banyak budaya asing yang masuk, penting untuk mengenalkan dan melestarikan budaya sendiri sejak dini. Melalui kegiatan ini, murid diajak untuk tidak hanya mengenal nama-nama tokoh pewayangan, tetapi juga memahami karakter, atribut, dan cerita di baliknya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni murid. Menggambar tokoh pewayangan bukanlah sekadar menjiplak, tetapi memerlukan pemahaman akan proporsi, detail ornamen, dan ekspresi karakter. Murid didorong untuk mengeksplorasi gaya gambar mereka sendiri, sambil tetap memperhatikan pakem-pakem yang ada. Proses ini melatih ketelitian, kesabaran, dan kemampuan motorik halus murid. Hasil akhir dari gambar yang mereka buat adalah cerminan dari pemahaman dan interpretasi mereka terhadap tokoh-tokoh tersebut, sekaligus menjadi media untuk mengekspresikan diri secara artistik. Kegiatan kokurikuler ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan pembelajaran di kelas dengan praktik nyata. Seringkali, materi pelajaran seperti bahasa Jawa, sejarah, seni budaya, atau bahkan bahasa Indonesia yang membahas tentang pewayangan hanya bersifat teoritis. Dengan menggambar tokoh pewayangan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh. Misalnya, mereka dapat mengingat lebih baik tentang cerita Mahabharata atau Ramayana, serta filosofi yang terkandung dalam setiap tokoh. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, yang membantu murid memahami kekayaan budaya Indonesia secara holistik. Beberapa mata pelajaran berperan dari kegiatan kokurikuler menggambar tokoh pewayangan ini. Kegiatan ini merupakan praktik dari mata pelajaran seni budaya. Murid belajar tentang seni rupa, termasuk elemen-elemen desain seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur yang diaplikasikan saat menggambar tokoh pewayangan. Mereka juga mempelajari aspek budaya dari pewayangan itu sendiri, seperti gaya visual wayang kulit, simbolisme warna, dan detail ornamen. Ini membantu mereka mengasah keterampilan artistik dan apresiasi seni terhadap warisan budaya Indonesia. Pelajaran bahasa Jawa juga terlibat di sini. Cerita pada wayang menggunakan bahasa Jawa, sehingga sastra Jawa masuk pada kegiatan ini. Murid-murid diajak memahami makna dari setiap gambar tokoh pewayangan. Kegiatan ini juga sangat berkaitan erat dengan mata pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. Dalam konteks sejarah, murid mendalami narasi dan tokoh-tokoh dari cerita Mahabharata dan Ramayana, yang merupakan fondasi cerita pewayangan. Mereka memahami peran tokoh-tokoh tersebut dalam sejarah dan mitologi Jawa. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, mereka belajar tentang karakterisasi tokoh, alur cerita, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam lakon pewayangan. Proses ini membantu mereka memahami literasi dan analisis karakter secara lebih mendalam.
Sementara kegiatan kokurikuler selanjutnya adalah kelas 9 latihan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional bersama-sama. Kegiatan ini dilaksanakan di aula terbuka depan Masjid Anida Kompleks Madrasah. Latar belakang dari diadakannya kegiatan ini adalah masih banyak murid yang belum hafal lirik dan nada lagu-lagu nasional, terutama pada saat pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional yang telah terjadwal dari Senin sampai Sabtu setelah berdoa, sebelum pelajaran jam pertama dimulai. Ada 12 lagu nasional yang harus dinyanyikan tiap kelompok, yaitu, Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Bagimu Negeri, Tanah Airku, Maju Tak Gentar, Satu Nusa Satu Bangsa, Berkibarlah Benderaku, Mengheningkan Cipta, Halo Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Pusaka, dan Syukur. Latihan menyanyikan lagu-lagu nasional ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Melalui lirik-lirik yang penuh makna, murid diajak untuk memahami sejarah perjuangan para pahlawan dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Mereka tidak hanya menghafal lagu, tetapi juga meresapi semangat persatuan dan kesatuan yang terkandung di dalamnya. Kegiatan ini juga mengajarkan disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Mereka belajar bekerja dalam tim, menyelaraskan suara, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yang mana semua ini adalah bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi musikal murid. Melalui latihan bersama-sama ini, mereka dapat meningkatkan kemampuan vokal, melatih pernapasan, dan mengasah kepekaan terhadap nada dan ritme. Bagi sebagian murid, ini mungkin menjadi kesempatan pertama mereka untuk tampil di depan umum, di sini di depan teman-teman dan guru-gurunya. Hal ini dapat membantu membangun rasa percaya diri dan mengatasi rasa gugup. Lomba yang diadakan setelahnya berfungsi sebagai puncak dari seluruh proses latihan, di mana mereka dapat menunjukkan hasil kerja keras mereka dan mengukur sejauh mana kemampuan mereka telah berkembang. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Melindungi sampai air menutup mata. Kegiatan kokurikuler ini untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, karakter yang baik, dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan di masa depan. Liputan, Ali Murtopo.